Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu pada saat ini, pada saat yang indah ini untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom, nomor 7, Conference Jawa Kawasan Timur, Surabaya. Kami akan menyiarkan siaran ini dan semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Apabila saudara ingin dilayani melalui doa ataupun rindu untuk belajar firman Tuhan, silakan saudara menghubungi nomor yang kami sudah sediakan yang tertera di layar. Baik, minggu ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10. Dengan judul Misi kepada yang belum dijangkau, bagian yang pertama. Jadi ada nanti bagian yang kedua, tapi saat ini kita akan mempelajari bagian yang pertama. Dan telah hadir di studio dua narasumber. Saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Pendeta Igel Angkou. Beliau adalah Gembala Jemaat Taman Pasadena dan Cabang Sekolah Sabat Peduli Kasih Sidoarjo. Selamat datang Pendeta. Terima kasih untuk kehadirannya. Shalom, Pendeta Maringka. Shalom. Shalom, teman-teman pemirsa dimanapun saudara berada. Baik, kemudian yang kedua, narasumber kita adalah Pendeta Yohanes Wirawan. Beliau adalah Gembala Jemaat Tropodo dan Gembala Jemaat Albatros, Sidoarjo. Shalom, Pendeta. Shalom, Pendeta. Shalom bagi para pendengar. Terima kasih atas kehadirannya Pak Pendeta. Dan saya sendiri sebagai moderator, Pendeta Roy Kemaringka, Gembala Jemaat Diponegoro, Surabaya. Baik, sebelum kita memulaikan diskusi Sekolah Sabat kita, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Sebelum kita berdiskusi, kita akan doa buka, dan doa buka kami minta kesediaan dari Pendeta Igel Angkou. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kerinduan kami adalah kuasa Roh Kudus berkenan bagi kami. Ketika kami dalam siaran di studio ini rindu untuk mendapatkan pencerahan daripada Tuhan. Di saat bersamaan juga biarlah pencerahan ini dapat juga dicerahkan bagi para pemirsa EGC Voice of Seven yang rindu juga untuk memperdalam, terlebih khusus untuk pelajaran Sekolah Sabat kami. Ya. Tuhan akan gunakan segala sarana fasilitas ini sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Berkati kami bertiga, berkati para pemirsa yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Igel. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita sepanjang pekan ini adalah pelajaran yang sangat menarik. Judulnya adalah Misi kepada yang belum dijangkau. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar. Ketika dia menerima Kristus, awalnya dia seorang penganiaya umat-umat Tuhan, tetapi kemudian dia bertemu dengan Yesus, kemudian dia menjadi seorang penginjil yang hebat. Dia menjangkau umat-umat Ibrani atau sebangsa dari satu bangsa dengan Rasul Paulus. Tetapi dia juga menjangkau kelompok Gentiles atau orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, kalau kita melihat dari pelajaran ini, Rasul itu dekat dengan orang-orang Ibrani. Kemudian dia juga dekat dengan orang-orang yang bukan Ibrani, tetapi yang sudah menjadi Kristen. Nah, dan yang menarik di sini adalah Rasul Paulus juga menjangkau orang-orang yang memang belum mengenal Kristus sama sekali. Orang-orang yang mungkin belum pernah mendengar sama sekali tentang kebenaran tentang Yesus. Paulus pergi ke daerah, ke kota Athena, pusat peradaban yang tinggi, kota metropolitan pada waktu itu, di mana begitu banyak orang-orang yang cerdas, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat budaya ada di Athena.
Nah, kita akan lihat bagaimana cara dari Rasul Paulus menjangkau orang-orang ini. Dan kita boleh mengambil pelajaran agar supaya kita juga dapat menjangkau orang-orang yang ada di luar sana. Nah, saat ini untuk pembahasan yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Pendeta Eagle untuk menyampaikan penjelasan dan pemaparan menyangkut dengan pelajaran kita. Silakan Pak Pendeta. Baik, Shalom. Ada hal yang sangat menarik ketika Paulus berada di Athena. Saya kira ini bukan sesuatu hal yang kebetulan saja. Ada satu rencana yang indah yang sementara Tuhan lakukan melalui media Rasul Paulus. Kalau kita lihat latar belakang kota Athena ini sebenarnya dari mitologi yang terjadi dan beberapa narasumber dan referensi menyatakan bahwa sebenarnya nama kota Athena ini oleh karena satu perebutan dari dua dewa. Yang satu dewa Poseidon yang digambarkan dengan lambang kuda yang artinya lambang kekuatan. Sedangkan Dewi Athena ini adalah satu lambang pohon zaitun yang diartikan kedamaian dan kemakmuran. Dan pada akhirnya dilabelkan dengan nama kota Athena. Dari beberapa waktu demi waktu sejak zamannya Raja Theodosius ya, kota ini sudah masuk dalam zaman kegelapan. Masa zaman kegelapan. Kemudian kota ini juga adalah kota yang boleh dikatakan secara hierarki, kalau dia miskin berarti kehidupannya tidak makmur. Kalau dia kaya kehidupannya sangat makmur. Baru masuk pada abad yang ke-8, kota ini sudah semakin hari semakin berkembang dalam cara mereka berpikir. Kota yang penuh dengan demokrasi. Dan mereka sudah tidak suka yang namanya ketidakadilan terhadap mereka yang tidak beruntung. Ya, artinya sudah tidak inginkan terjadi perbudakan di sana. Terjadilah peperangan di sana. Dan semakin hari kota ini memiliki jumlah armada yang sangat besar dan terkuat. Dan beberapa tahun kemudian muncullah filsuf-filsuf yang sangat luar biasa yang bernama Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sehingga ilmu pengetahuan dan seni di saat itu mulai hari semakin berkembang. Jadi kalau dibilang kota Athena ini adalah kota yang penuh dengan pemahaman dan latar belakang radikal. Tetapi mereka juga menerima pemahaman yang baru. Kalau dilihat bahwa tahun 1400 sebelum Masehi, Athena pada akhirnya dia disebutkan salah satu kota yang sangat makmur dan berkembang pesat. Nah, di tahun 50 sampai tahun 53 Masehi, disitulah Paulus. Ini ada satu rencana yang kalau kita baca dalam kisah 17, ternyata ketika Paulus berada di Berea, ya, dia menyampaikan sesuatu dan kita sudah tahu ya, orang-orang Berea ini sangat luar biasa menerima firman Tuhan. Pembelajar Alkitab. Iya, pembelajar Alkitab ini luar biasa sekali. Tetapi ada beberapa orang yang menghasut dan ingin supaya membinasakan Paulus. Akhirnya beberapa orang yang menjadi pengikut daripada Paulus, mereka meminta kalau bisa ini Paulus menghindar. Dan Tuhan arahkan itu ke Athena. Bertemulah dengan orang-orang ini. Yang sangat luar biasa, cara daripada Paulus ketika dia berada di Athena, di dalam kisah 17 disebut di sana. Karena itu di rumah ibadat dia bertukar pikiran. Ya. Jadi cara yang dia lakukan adalah berargumen. Ya, bertukar pikiran. Ini luar biasa sekali. Dan yang sangat luar biasa, mungkin saja ya, di dalam penulis sekolah sahabat kita, bisa saja Paulus merasa nyaman dengan orang-orang internal saja, orang-orang kalangan Yahudi. Atau sudah tadi disebutkan oleh Pendeta Maringka, dia bertemu dengan orang-orang Gentiles, non-Yahudi, yang setia kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Tapi, tidak demikian. Disebutkan di sana, Paulus pergi, ya, menyampaikan satu maksud untuk hal di mana dia menyampaikan pekabaran. Disebutkan di sini, banyak dari orang-orang ini memiliki sebuah latar belakang dan cara pandang yang secara radikal berbeda dengan orang-orang Ibrani. Dan dengan sejarah suci mereka yang telah membentuk
fondasi iman yang Paulus ingin ajarkan kepada orang-orang Athena nih. Jadi keyakinan mereka, perilaku mereka berdasarkan apa yang mereka terima. Ya, saat itu kalau kita lihat yang berkembang di situ ya, ada dua kelompok di situ yang kalau kita perhatikan. Oke, kelompok yang berbicara tentang Epikorus. Ini kelompok ini adalah seseorang yang punya mengajarkan kemampuan hidup seseorang itu didasarkan dengan kemakmuran yang ada. Jadi kalau kemakmurannya tinggi, maka besar juga akan nilai kesejahteraan. Tapi kalau dia rendah, maka orang ini bisa terbinasakan. Dan ada kelompok yang kedua yang bernama Stoa. Makanya muncul yang namanya Stoicisme. Stoa itu mirip dengan Paulus. Dia lebih suka mengarah kepada bagaimana penguasaan diri, bagaimana untuk mengalahkan emosi, ya. Dia tunduk dan patuh terhadap akal sehat. Tapi ingat, mereka berdua adalah kelompok yang besar dan memberikan ajaran manusia. Nah, tetapi Paulus datang di situ. Satu hal yang tergerak hati daripada Paulus, kalau kita perhatikan, Paulus didorong oleh kasihnya kepada orang-orang Athena yang akan mati karena dosa mereka jika mereka tidak belajar tentang Allah yang benar. Jadi ada dorongan kasih yang ditunjukkan oleh Paulus ketika Tuhan arahkan dia ke Athena. Dia juga mungkin sudah mengetahui situasi daripada Athena ini, ya. Orang-orang yang sangat cerdas, memiliki filosofi-filosofi yang sangat kuat oleh karena pengaruh-pengaruh filsuf yang tadi saya sebutkan. Sokrates, Plato, ya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada dua kelompok di sana. Dan cara Tuhan juga yang digunakan oleh Paulus untuk dapat berada di Athena, selain ada dorongan kasih, ini luar biasa. Ada satu pusat di mana banyak orang berkumpul di situ, yaitu apa? Pasar. Ya. Pasar adalah tempat di mana berbagai tipe, berbagai perilaku, berbagai akan kepribadian. Bisa saja Paulus dia mingle dengan mereka menjadi seorang pembeli, mungkin juga dia menjadi seorang penjual. Dan yang luar biasa disebutkan di sana, ketika Paulus berada di pasar Athena, itulah sebabnya sebuah pendekatan yang benar-benar yang baru yang sangat diperlukan. Ya. Ada beberapa hal di mana Paulus melakukan pendekatan dengan orang-orang Yahudi dan dengan cara mereka. Tapi tidaklah bisa diseragamkan dengan apa yang dilakukan di tempat yang baru ini. Ya, ini luar biasa sekali disebutkan. Paulus mengetahui bahwa dia tidak bisa membuat pendekatan kepada orang-orang Athena dengan cara yang sama ketika dia membuat pendekatan kepada orang-orang Yahudi atau bahkan kepada orang yang bukan Yahudi yang takut akan Tuhan. Jadi sangatlah berwawasan sekali ini seorang Paulus. Kita banyak belajar tentang Paulus. Jadi tidaklah menjadi satu kendala bagi kita kalau kita ingin berada di satu tempat. Pastikanlah kita pertama dorongan kasih. Kedua, lihat situasi mana yang memungkinkan bisa bertemu dengan banyak orang. Dan ternyata pasar adalah salah satu sarana. Sehingga dia bisa beradaptasi. Dia bisa penyesuaian. Tadi saya sebutkan 50 sampai 53 Masehi dia berada di situ. Jadi cukup lama dia. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, kalau ingin memperkenalkan Kristus, kita harus terjun secara langsung. Kita cium dulu akan bau keringat mereka. Cium dulu akan aroma-aroma yang mungkin tidak terbiasa dengan yang kita alami dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita sudah mengenal kepada mereka, ada begitu banyak cerita-cerita para misioneri, para pendahulu-pendahulu ketika mereka menyebarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak cerita-cerita. Dan yang luar biasa, tadi saya katakan, bahwa orang Athena ini menerima akan pemahaman baru, pendeta. Ya. Ada satu tempat yang bernama Areopagus. Ya.
Areopagus ini adalah disebutkan di sini, ya saya baca. Areopagus ini adalah tempat di mana hal-hal yang bersifat hukum dan agama itu diputuskan. Nah, ketika Paulus berada di Areopagus, disitulah waktu yang tepat Paulus menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan. Meskipun tadi saya sebutkan ada dua kelompok. Oke? Kelompok Epikurus, tadi yang saya sebutkan apa ajarannya, dan kelompok Stoa. Dan dua kelompok ini sangat boleh dikatakan memiliki massa yang banyak, pengikut yang banyak. Tapi yang luar biasa, Paulus dinyatakan dalam Kisah 17:21, orang-orang Athena ini tidak melakukan apapun selain memperbincangkan dan mendengarkan ide-ide baru. Ini luar biasa ini. Bahkan dituliskan di dalam tulisan Ellen White, dinyatakan di sana. Ya, yang dinyatakan apa di situ? Yang paling bijaksana dari pendengar-pendengarnya merasa heran sementara mereka mendengarkan jalan pikirannya. Orang-orang Athena sangat keheranan, sangat terkagumi melihat karisma seorang Paulus ketika pikiran daripada Paulus itu diarahkan sehingga mereka terikut. Dan yang luar biasa, Paulus menunjukkan dirinya sendiri paham akan kesenian mereka. Kita sudah tahu ya bagaimana keunggulan daripada orang-orang Athena. Keunggulan di dalam kesetiaan, keunggulan dalam ibadah, keunggulan di dalam mereka melakukan kerohanian. Itu patut dibanggakan. Ya, sehingga Paulus memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap dukungan-dukungan kerohanian yang dilakukan oleh orang Athena. Meskipun yang dilihat oleh Paulus adalah hal-hal yang tidak dibenarkan ya dalam kacamata kerohanian yang telah dipelajari oleh seorang Paulus tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika Paulus mengatakan kamu itu sudah menyembah satu Allah yang tidak dikenal. Inilah salah satu penyebab di dalam ayat hafalan kita. Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya dan berikutnya dan berikutnya. Pernyataan ini diungkapkan ketika dia berada di Areopagus dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah yang dia sembah adalah Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Ya. Pada pelajaran berikutnya dia bagaimana menggambarkan Allah yang disembah oleh orang-orang Athena itu. Tetapi mari kita melihat di sini. Apakah mereka tersesat? Tentu saja tidak. Hal itu bisa ditangani. Ya. Kadang-kadang di dalam pemikiran kita kalau kita sudah melihat budaya, agama yang sudah berbalik belakang dengan kebenaran, maka sudah ada hal-hal pesimis dalam kehidupan kita. Kan mereka sudah hidupnya sudah sangat berakar hidupnya. Susah sekali untuk bisa dicabut akarnya. Ya, kira-kira begitu ya. Sehingga kita berpikir, nggak usah lah. Sukar untuk merubahkan mereka. Tapi Paulus telah melakukan hal ini. Tentunya tidak bisa sekejap. Nah, kita melihat satu pelajaran yang indah. Paulus mendapatkan dirinya bahwa itu adalah bagian pekerjaan Tuhan di mana Roh Kudus bekerja bagi dia. Kira-kira itu pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih pembahasan yang sangat menarik ya dan jelas. Terima kasih pendeta Eagle dan ada pertanyaan di sini. Mengapa Paulus itu dia sampai ke Athena atau apa yang menyebabkan dia apa hal yang menjadi tujuannya utama atau hal yang paling penting dari kunjungannya ke Athena? Oke, baik. Terima kasih pendeta, ini pertanyaan bagus sekali. Tadi saya sebutkan ketika ada satu hasutan yang terjadi di Berea, ya, lalu tinggal Timotius dan juga Silas, umat-umat yang mengikuti ajaran daripada Paulus akhirnya menyarankan Paulus untuk segera artinya apa ya, diungsikan lah ya. Pergilah dia dan melintasi dalam perjalanan misionaris yang kedua dia ke Athena. Ya. Ternyata disitulah maksud Tuhan. Ada satu misi yang sementara Tuhan jalankan. Persis sama dengan pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya, Yunus punya misi untuk menyelamatkan kota Nineve.
Abraham punya misi oleh Tuhan untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora, termasuk di dalamnya adalah Lot. Tuhan juga punya misi bagi Paulus kepada orang-orang yang ada di Athena. Yang tidak lain tidak bukan adalah orang-orang Yahudi, non-Yahudi. Mereka adalah orang-orang intelektual, orang yang cerdas. Ingat, Paulus juga orang yang cerdas. Latar belakang inilah yang menuntun kepada Paulus. Tuhan tuntun dia, Tuhan giring dia ke tempat wilayah di mana secara intelektual itu sama. Ya, dia bisa mingle dengan mereka. Dia juga bisa menyesuaikan dirinya. Kadang-kadang saudara, kalau kita sudah dalam high education, strata 1, strata 2, bahkan S3, ya, profesor, ya, kita tinggal tunggu panggilan. Ya, ayo siapa yang mau memanggil saya untuk buat KKR, untuk buat ini. Menunggu, ya, dalam tingkat intelektual yang sangat tinggi. Tapi Paulus belajar. Paulus mengajarkan kepada kita situasi tertentu di mana kita high level education, jangan menutup hal itu untuk kita datang menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Ketika dia berada di Areopagus, tadi saya sebutkan di sini, Roh Tuhan yang berada di dalam kepribadian seorang Paulus. Roh Tuhan yang akan berbicara. Dan saya sangat salut, ya. Kalaupun Bapak Ibu yang menyaksikan, siapapun saudara boleh dikatakan hebat di dalam gereja, dalam jabatan dan apapun. Ya, jangan menunggu, tetapi kita pergi dan keluar. Dan saya percaya ada begitu banyak orang-orang yang intelektual juga sementara mereka terjebak dalam keyakinan-keyakinan yang salah. Dan kita adalah satu misi yang dijalankan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi Rasul Paulus pergi ke Athena itu oleh karena Roh Kudus yang menuntunnya. Amin, Ya. iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Paulus itu mau pergi ke sana oleh karena dia memiliki karunia Roh Kudus, talenta yang mana dia boleh jangkau orang-orang Athena, khususnya yang berpikiran intelek, Iya. ya, di sana. Jadi aplikasinya juga buat kita, ya. Tuhan menggunakan kita sesuai dengan talenta dan karunia kita dimanapun kita berada. Kita harus tahu bagaimana cara untuk pendekatan di tiap daerah tertentu itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Betul. Oke, baik. Kita akan lanjut. Untuk pembahasan selanjutnya, kami langsung serahkan kepada Pendeta Yohanes Wirawan. Silakan Pak Pendeta. Baik. Shalom. Pada saat ini saya ingin bertambahkan juga Pak Pendeta, Ya, silakan. bahwa memang Rasul Paulus ini melihat jiwa-jiwa itu dia selalu ingin mengabarkan Injil atau istilahnya menyampaikan misi. Kalau kita lihat di dalam Kisah 17 ayat yang ke-16, ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi melihat kesedihan daripada orang-orang di Athena, maka tergeraklah hati Rasul Paulus yang dipenuhi Roh Kudus untuk menyampaikan apa? Pekabaran atau misinya itu. Nah, itu mungkin yang jadi pelajaran bagi kita. Nah, di dalam pembahasan saya Pak Pendeta, jadi saat Rasul Paulus mendapat satu kesempatan yang terbuka, yang dimana perhatian dari Athena bahkan juga Areopagus itu mereka kumpul di pasar dan banyak juga orang-orang yang dengar di situ, maka disinilah Rasul Paulus menggunakan suasana dan lingkungan ini, kesempatan ini untuk apa? Di ayat yang ke-17 dikatakan apa? Karena itu di rumah ibadat itu bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Inilah satu pendekatan, satu yang luar biasa yang dibuat oleh Rasul Paulus, yang dimana dengan kejiwaannya, dengan kepenuhan Roh Kudus, dia ingin menyampaikan sebuah apa? Misi. Dan di dalam pelajaran di hari Rabu,
kalau kita lihat di ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, ini yang sangat menarik Pak Pendeta. Kenapa saya katakan menarik? Bahwa dikatakan di sini tadi sudah dikatakan oleh Pendeta Eagle bahwa Allah yang telah dijadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ini yang kita baca di dalam Alkitab menyampaikan bahwa Rasul Paulus yang tadinya empati kepada orang-orang di Athena itu melihat banyak patung, ya biasanya orang-orang yang penyembah patung ini sangat rajin sekali dia datang ke patung untuk mempersembahkan. Artinya di sini juga bahwa di ayat yang sebelumnya, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dari tulisan kepada Allah yang tidak kenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Itulah yang kuberitahukan kepadamu. Rasul Paulus menyampaikan bahwa benar kamu sembah itu. Kamu tahu Allah itu. Sehingga ayat 24 menjadi jawaban. Padahal Allah yang mereka buat itu atau yang dikuil itu tidak seperti yang Rasul Paulus pikirkan, sehingga Rasul Paulus mengadakan pendekatan persamaan. Ya. Bahkan bukan itu saja dikatakan Rasul Paulus, lihat Allah yang engkau sembah itu hanya tinggal di kuil, sedangkan Allah yang maha kuasa itu di ayat 25 apa dikatakan? Tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua. Ini yang membuka pikiran daripada orang-orang sekitar di Athena. Wah, benar yang dikatakan orang ini. Masa seorang Allah perlu kita tolong, kita kasih makan. Padahal di dalam secara yang kita percayai bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Sanggup memberi nafas, sanggup memberi makan, sanggup memberikan berkat kepada kita. Kok sekarang seperti itu? Itulah yang menjadi keterbukaan daripada siapa? Orang-orang di Athena. Apa maksudnya dalam pelajaran kita di sini adalah bahwa di dalam pelajaran sekolah sahabat, Rasul Paulus menyampaikan satu kabar yang luar biasa. Di sini ada di dalam pelajaran sekolah sahabat, ada 5 poin yang bisa diambil dalam menyampaikan misi ini. Dalam pengalaman daripada Rasul Paulus. Yang pertama adalah di mana Rasul Paulus sangat memuji ketulusan orang-orang di Athena, bahkan kepekaan mereka dari kerohanian mereka itu. Karena mereka selalu kemana? Kuil dan ke kuil. Ya. Lalu yang kedua, bahkan Rasul Paulus juga menunjukkan kepada mereka supaya apa yang mereka percaya itu benar-benar sangat berguna bagi mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menemukan beberapa hal yang dihormatinya daripada apa yang dia pelajari. Oh, selama ini yang saya berikan kepada kuil-kuil itu tidak seperti yang saya bayangkan. Wah, inilah yang Pendeta Eagle sampaikan tadi, bahwa intelektual orang-orang di Athena itu sudah mulai mulai berubah. Lalu yang ketiga adalah, bahkan bukan itu saja, dia mengatakan kepada mereka hal-hal yang khusus yang dia telah temukan dalam pengamatannya. Apa itu? Agama mereka yang mereka sendiri akui tidak mengerti. Wah, selama ini apa yang saya pelajari ya? Betul. Mereka seperti kaget bagaimanapun. Nah, oleh sebab itu dibayangkan yang keempat. Sesudah itu juga rupanya Rasul Paulus juga memberikan kepada orang-orang di Athena apa itu? Bahwa Allah yang dia tahu sangat mereka butuhkan, yaitu Allah yang ada itu adalah yang mengasihi mereka dan tidak jauh. Berarti kemanapun orang Athena pergi, di situ ada Allah mereka. Bukan yang mereka saat ini bayangkan, hanya ada tinggal mana? Di kuil atau mereka buat
Ini sebuah pandangan yang luar biasa daripada apa? Rasul Paulus. Dan apa akhirnya saudara kasih Tuhan? Di bagian yang poin yang kelima, Paulus mengamarkan kepada mereka, sehubungan dengan ini, apa artinya menolak pengetahuan akan siapa? Allah yang belum mereka kenal ini. Nah, saudara kasih Tuhan, dari berdasarkan ini, kita ketahui apa yang kita percayai. Disitulah orang-orang yang di antena pun mulai apa? Berpikir. Dan kalau kita kita baca ayat selanjutnya saudara Tuhan, rupanya orang-orang yang internet di antena ini lebih mempertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Ini melampaui batas. Sehingga setelah mereka ketahui bahwa Allah mereka itu tidak tinggal di kuil, tetapi Allah mereka adalah Allah dimanapun kita berada, Allah itu ada di samping kita. Ayat yang ke-31. Ya, Kisah 17 ayat 31. Karena ia telah mendapatkan suatu hari ketika ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang apa? Kebangkitan orang mati. Ada yang mengejek dan ada yang berkata, kami ingin mendengar engkau berbicara lagi tentang hal itu. Satu tantangan yang dilemparkan oleh siapa? Rasul Paulus. Bukan hanya kepada Allah, bahwa ada juga yang akan menghakimi dan membangkitkan orang apa? Mati. Apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa dalam pelajaran kita, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus menggunakan persamaan untuk membawa mereka kepada pengetahuan yang ingin Rasul Paulus sampaikan tentang kebangkitan, sebuah pengharapan. Dan bukan itu saja, Rasul Paulus ingin memastikan bahwa saat mereka mengetahui itu, mereka tidak menolak. Kalau kita istilahnya, kalau berbicara kepada seseorang langsung to the point, itu salah, pasti orang itu tidak mau dengar. Tapi Rasul Paulus pendekatannya luar biasa dengan persamaan itu. Sehingga mereka tidak menolak, tetapi malah bertanya. Kalau gitu, Rasul Paulus, bicaralah tentang apa? Hal itu. Tapi apa sambutan daripada Rasul Paulus? Dia tinggalkan. Artinya apa? Supaya kehidupan orang Athena pun apa? Mencari pengetahuan tentang apa? Alkitab yang disampaikan. Nah, sekarang setelah hal ini terjadi, suasana ini terjadi, ada yang mengikut, ada yang apa? Yang tidak. Tetapi keputusannya apa? Tetap pada apa? Mereka. Apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita? Janganlah kita sering-sering menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan, pekabaran kebenaran itu, orang itu langsung mengambil apa? Keputusan. Tapi kita membawa orang itu kepada kebenaran sehingga orang yang benar-benar dikuasai Roh Kudus seperti disampaikan Pendeta Eagle tadi, mereka pun juga akan merasa bahwa wah memang benar saya ini salah di dalam hal menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa saya ambil dalam pelajaran di hari Jumat, ya, dikatakan di sini, yang dibuat oleh Rasul Paulus adalah dengan kontak langsung. Berbicara muka dengan apa? Muka. Makanya tadi yang saya katakan tadi di dalam Kisah 17 tadi, dia datang ke Athena, datang ke pasar, bertukar apa? Pikiran. Dia tidak khotbah, dia nggak kekal, tapi apa? Bertukar apa? Pikiran. Dan bukan itu saja, sebuah pengamatan tentang kebudayaan dan agama mereka, dan merasa bahwa ya Rasul Paulus ini rupanya apa? Sangat memuji. Wah, hebat kamu ibadah, budayamu luar biasa, agamamu sungguh luar biasa. Masa ibadahmu itu hanya di kuil aja? Allahmu ada di kuil aja? Mereka, iya betul juga ya. Nah, kalau kita pun dihadapkan seperti itu pun kita juga akan apa? Berpikir juga. Nah, oleh sebab itu, kenapa Rasul membuat hal ini? Di sini adalah bahwa rupanya metode Rasul Paulus supaya penyampaian kebenaran yang disampaikan Rasul Paulus kepada mereka itu, mereka nggak menyesal atau kesal sehingga ataupun menolak kepada apa? Pekabaran daripada
Rasul Paulus. Ini mungkin pendeta yang saya bisa sampaikan yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa penyampaian misi itu yang belum terjangkau, kita lihat lingkungan kita dulu. Kita bertukar pikiran dulu, kenapa seperti ini, budaya seperti ini, kita bisa ambil hatinya, baru kita mulai memasukkan atau menyampaikan misi itu. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Yohanes, penjelasan yang sangat jelas ya. Sangat clear. Oke. Jadi saya bisa lihat di sini ada yang namanya teologia kontekstualisasi. Ya, itu teologia yang mengajarkan kita harus mengadakan pendekatan ya dengan melihat budaya setempat. Nah, Rasul Paulus saya lihat menggunakan metode ini. Sangat dia banyak datang ke digunakan. pasar, dia mencari tahu apa kebiasaan mereka, apa makanan mereka, apa yang mereka lakukan sehari-hari, apa agama mereka, kepercayaan mereka. Nah, barulah dia sanggup untuk menyampaikan misi Tuhan. Betul. Nah, kadang-kadang kita langsung masuk, oh kalau tidak terima Yesus, tidak selamat. Langsung ke neraka. Ya itu memang benar, tapi dengan cara seperti itu, orang langsung lari. Nah, tapi Rasul Paulus kita harus lihat, dia itu luar biasa ya. Tuhan gunakan dia dengan kecerdasannya itu untuk menjangkau orang-orang kalangan bawah dan orang kalangan atas. Betul. Ya. Orang intelektual, bayangkan dia itu berhadapan dengan para filsuf. Itu orang pemikir-pemikir yang ada di Athena. Nah, jadi di sini saya mau pelajaran yang kita bisa ambil adalah ini aplikasi ya. Bahwa kita perlu ada inovasi dalam kita mempraktekkan misi, dalam menjalankan misi penginjilan. Kadang-kadang kita selalu menggunakan metode secara tradisi yang lama. Oke, itu tidak apa-apa, tapi kita harus punya inovasi, dan ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, di zaman ini juga ada yang namanya Areopagus modern. Nah, itu di mana itu Areopagus modern? Nah, itu bisa aja ada di mall, itu ada di pusat perbelanjaan, ada di taman kota, ada di universitas-universitas, sekolah-sekolah, bahkan ada di kafe-kafe. Nah, apakah kita berani berinovasi? Nah, ini kadang-kadang bagi yang konservatif, mereka itu, wah itu tidak boleh. Tapi kalau Rasul kita Paulus, bertukar pikiran, boleh. Rasul Paulus sudah mempraktikkan bagaimana dia menjangkau orang-orang ini. Tentunya dengan tidak melanggar prinsip firman Tuhan, tapi dia bisa berinovasi. Nah, kemudian gantinya, jadi kita harus fleksibel, bijaksana, dan berpikiran terbuka terhadap cara yang baru, dan bahkan pendekatan yang tidak lazim dalam misi Allah. Ya, mungkin kelihatan tidak lazim, tetapi tetap harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Nah, harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan perlu kita praktekkan di dalam misi penginjilan kita. Baik, terima kasih. Pelajaran kita, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, pelajaran sekolah sahabat kita telah selesai ya. Sebenarnya mau bahas terus, tapi tentunya ada waktunya, nanti akan sambung lagi bagian yang kedua. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pendeta Igel Angko dan Pendeta Yohanes Wirawan. Terima kasih sama-sama. Kita akan segera tutup. Kami minta doa tutup akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes. Kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surga, terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu mengubah kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu dimanapun kami berada. Sehingga biarlah kasih karunia yang kami miliki masing-masing, kami dapat menyampaikan pekabaran misi kemanapun kami berada. Urapi kami ya Bapa, sehingga hamba-hamba-Mu Tuhan yang dapat menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati. Bahkan juga para pendengar pun Tuhan berkati, sehingga kami pun sama-sama terberkati oleh karena kemurahan Tuhan yang bisa kami rasakan. Inilah akhir daripada pembahasan dan diskusi kami pada saat ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin.